Ini lolos playoff bang. Ya bisa kalau menang. Kita mulai dari Geek Farm lawan Dewa. Wah ini Geek Farmnya lagi kacau balau, Dewanya lagi bagus teman-teman. Dewa sih udah mulai menunjukkan konsistensi mereka ya. Kayak mereka dari segi draft, eksekusi, mereka juga sangat-sangat manis sekali. Dan Geek Farm kemarin waktu lawan EVOS, gue cukup kaget mereka tidak memberikan perlawanan yang wah gitu. Padahal gue expect kalau lawan EVOS, yang kita tahu sendiri lah, EVOS ini kan tim agresif tapi lumayan gampang kepleset. Lawan Geek Farm yang biasanya Geek Farm ini bisa ngepanis kesalahan-kesalahan musuh, tapi ternyata gue nggak lihat hal tersebut. Jadi ya gue kayaknya expect Dewa bakal menang 2-0. Selanjutnya Bigetron by Vitality lawan tim Liquid. Wah ini kalau Bigetron kecolongan 1 poin ya. Gue rasa tim Liquid ini kayaknya ya mulai bangkit atau emang Bigetronnya yang mulai terbaca gameplaynya. Tapi gue nggak kebayang sih kalau misalkan Bigetron ini bakal kecolongan poin. Jadi gue prediknya 2-0 buat Bigetron by Vitality ketika berhadapan sama Liquid. 0-12. Dan pengumuman untuk tidak lolos playoff harusnya, karena ya untuk mengejar RRQ aja kan poinnya 4 teman-teman. Dan sekalipun 4-12 ini menurut gue net game winnya minus 20. Kebanyakan, serius ini kebanyakan banget. Jadi ya menurut gue dengan kalahnya tim Liquid di sini berarti menandakan bahwa akan diumumkan kalau tim Liquid tidak lolos ke babak playoff. Selanjutnya Dewa versus Altrigo. Nah ini match yang gue tunggu-tunggu. Ini match yang akan menentukan siapa yang lebih punya potensi untuk ke upper bracket. Siapa yang lebih well deserve bahasanya mas. Siapa yang lebih layak ke upper bracket. Karena gini teman-teman, kalau misalkan Altrigo yang berhasil untuk memenangkan pertandingan lawan Dewa, Dewanya bakal stuck di 7 poin dan Altrigo bakal punya 8 match win. Sementara dari pertandingan-pertandingannya Altrigo, bahkan Altrigo ada beberapa kali mungkin ketemu sama Bigetron. Dan ini lumayan menentukan juga nih untuk nasib Altrigonya sendiri maju ke upper bracket. Tapi jujur teman-teman, ini akan menjadi game yang berat bagi kedua tim. Gua akan expect ini akan jadi pertandingan 3 game. Karena yang pertama, Dewa draftnya emang lagi bagus banget, lagi nggak bisa ditebak. Ray lagi stabil banget, main jungle tank, main assassin juga dia sangat-sangat tajam sekali. Tapi Altrigo itu emang udah kelihatan senjatanya ada di Yasuke. Dan Yasuke dengan assassin jungle itu no debat lah menurut gue teman-teman. Dia udah bagus banget. Dia udah menunjukkan sebagai rookie yang sebelumnya di MDL sekarang di MPL, dia layak banget untuk di panggung ini. Paling-paling yang akan kita lihat adalah gap dari kekompakan bagaimana eksekusi permainannya. Karena Mueza akan berhadapan sama Alek. Aleknya lagi prime banget nih gue rasa nih. Lagi apa ya? Lagi mode pembuktian. Kalau misalkan nama Owen ini emang lagi unlucky aja. Kalau yang Alex sekarang udah berdamai sama diri sendiri, dia udah lebih dewasa. Dan menurut gue Altrigo sedikit lebih diuntungkan di sini. Karena apa? Karena comms. Dewa ini kadang tuh gue lihat juga walaupun ya sekarang lebih connect team fight-nya, tapi comms itu kadang tetap menjadi kendala menurut gue teman-teman. Jadi gue akan sangat expect pertandingan ini akan keras ya. Karena mau gimana pun ini dua tim yang lumayan punya cikal bakal ke upper bracket. Jadi ya teman-teman boleh sih perhatikan match yang hari Sabtu untuk match pertama ini. Selanjutnya ada EVOS lawan RRQ. Derby klasik ke-37 ini ya kalau nggak salah. Dan ya melihat dari tren yang sedang terjadi, EVOS ada di urutan yang kelima, RRQ lagi ada di urutan yang ke-7 dengan datangnya Versik. Terus gue lihat Diren sama Sutsujin lagi live ya. Berarti menandakan bahwa sepertinya RRQ akan fokus kepada Versik dan juga Res. Nah ini yang menarik sebenarnya teman-teman. Res itu sebenarnya kalau dibilang main bagus, dia sering loh nunjukin play bagus. Cuma ya balik lagi teman-teman, Res nggak main sendirian. Dan sekarang kalau kita lihat MPL, ini bukan soal individual skill, ini soal kompak-kompakan tim. Lu percuma bikin play sendirian bagus, tapi ternyata teman-teman lu nggak ada yang nge-follow. Alias itu kayak jadi gerakan miskom teman-teman. Sementara yang gue lihat dari EVOS nih, Erlannya udah lebih connect, ya kan? Erlannya pokoknya menit 2 udah tiba-tiba ada di mid. Mau perang di turtle, udah connect sama river pokoknya. Terus kalau dari yang gue lihat paling EVOS ini kendalanya tetap ada di KYY. Beberapa kali kayak dia tuh miss momentum atau miss gerakan ya, kayak temannya mau maju kayaknya mau mundur, atau pas teman-temannya belum siap backup kayaknya maju gitu. Jadi ya tetap kedua tim ini punya masalahnya masing-masing. Tapi pertandingan ini juga akan sangat menentukan untuk mereka layak atau tidaknya ke babak playoff. Karena mau bagaimanapun EVOS di sini 5 poin, RRQ kalau menang juga nanti akan menyusul menjadi 5 poin. Dan kalau teman-teman lihat ya dari standings perubahannya, ini sebenarnya emang masih nguntungin buat EVOS karena ya lihat poinnya di sini masih jauh lah menurut gua. Ya mungkin ini akan jadi 3 game dan gua rasa EVOS akan lebih lebih punya advantage di sini. Yang pertama, menurut gue mengubah pemain di minggu yang ke-7 dan dalam kurun 1 minggu dia harus perform, kayak dituntut untuk perform. Menurut gue ini akan menjadi berat bagi Versik. Kayak udah pastilah dia bakal disorot sekali.
kalau lihat dari EVOS, Albert ya stabil-stabil aja. Malah dia gendong banget kan akhir-akhir ini. Kayaknya EVOS bakal menang 2-1 or even 2-0 selama ya nggak ada pergantian pemain sih. Kayak waktu di derby klasik leg pertama tuh menurut gue, wadaw. Kaget juga gue ngeliatnya soalnya ya. Lalu untuk pertandingan selanjutnya ada Onyx lawan Navi. Wow, ini juga match keras nih teman-teman. Gue expect 2-1. Oh wait, Navi sih kemarin cukup terkejutnya karena Navi itu kebetulan kecolongan poin sama tim Liquid ya. Kayaknya bakal perform sih buat Afro dan juga buat ya Underu. Karena ketika melawan tim-tim papan atas mereka akan sangat-sangat ngecun sekali, mereka akan sangat-sangat kuat sekali. Tapi Onyx di patch baru kayak semakin lebih menunjukkan bahwa mereka konsisten, mereka kuat. Terus kayaknya gue berasa ini bakal jadi match 2-0. Yang pertama karena Onyx udah pernah ketemu Navi dan mereka tahu early game Navi sangat-sangat brutal sekali. Mereka pasti nggak diem lah. Onyx ini pasti punya cara lah buat ngeredam early game dari Navi.